Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 1, boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Baru saja memesan kamar hotel dan berdiri tepat di depan pintu masuk kamar, seluruh lampu hotel padam. Mungkin karena hujan deras dan petir yang terus menyambar membuat korsleting listrik. Sial, kenapa semua lampu harus padam? Umpat Teona kesal. Ia membuka pintu dan masuk. Namun ketika hendak menutup pintu, tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam. "Siapa kau? Kenapa kau masuk ke dalam kamarku?" tanya Teona terkejut. Alih-alih menjawab pertanyaan yang Teona lontarkan, seseorang itu justru menarik tubuh Teona ke dalam pelukannya dan menutup pintu. Lepaskan aku, teriak Teona berontak. Ia berusaha melepaskan diri dengan cara memukuli dada seseorang itu yang terasa sangat lebar dan kekar. "Diam atau kau akan menyesal," ancam seseorang yang diketahui memiliki nama lengkap Iko Sagon Heksawara Chandramawa. Entah apa yang terjadi hingga tiba-tiba penerus Polygon Group masuk ke dalam kamar wanita asing, apalagi dalam keadaan hujan deras dan mati lampu seperti ini. "Ini kamarku dan tidak seharusnya kau ada di sini. Jadi keluarlah sebelum aku berteriak," balas Teona mengancam dengan menggebu. "Coba saja berteriak jika kau berani," tantang Iko Sagon. "Kau pikir aku tidak berani, hah?" bentak Teona. Sepersekian detik kemudian, ia teriak sekencang-kencangnya. "Kau," geram Iko Sagon. Jika saja tidak ada musuh yang mengejarnya, mungkin ia tidak akan sembarang masuk ke dalam kamar orang asing. "Pergi dari kamarku atau aku teriak lagi," ancam Teona. "Kau berani mengancamku? Baiklah, teriaklah." Sayangnya, wanita itu tidak mau mendengarkan peringatannya. Selagi Teona berteriak, langsung Iko Sagon membungkam bibir wanita itu dengan bibirnya. Baru merapatkan bibirnya, Iko Sagon merasakan ada yang aneh. Selain tubuhnya yang terasa panas, ada rasa ingin melahap wanita itu hidup-hidup. Dan ia juga merasa ada yang aneh pada jantungnya. Meskipun selama ini ia selalu dikelilingi banyak wanita, namun baru kali ini ia merasakan debaran jantung yang benar-benar menggebu. Jantung pria itu berdegup kencang untuk yang pertama kalinya pada seorang wanita. Seumur-umur, hari ini adalah hari pertama ia merasakannya dan hari ini mampu membuatnya berpikir keras. Sebenarnya ada apa ini? Selama mendapat donor, ini untuk pertama kalinya jantungku berulah. Batin Iko Sagon berkecamuk. Selagi berpikir, Iko Sagon tidak melepas tautan bibirnya. Ia tidak peduli dengan berontakan dan tangisan Teona. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana cara menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Sampai pada akhirnya, ia mendorong tubuh Teona hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur. Semakin lama, semakin rasa panas di tubuhnya semakin tidak bisa ditahan. Rasa ingin dan haus akan kenikmatan pun kian menggelegar. Sementara Teona, wanita itu langsung beranjak duduk dan terus mundur ke belakang. Bahkan sampai pada ujung persembunyiannya, ia tetap tidak bisa menghindar. Seberapa keras ia memohon agar Iko Sagon mau melepaskannya, pria itu sama sekali tidak menghiraukannya dan kini justru merengkuh tubuhnya. "Aku mohon pergilah, jangan lakukan ini padaku," mohon Teona menangis sesenggukan. "Bukankah kau sendiri yang tidak mau mendengarkan peringatanku? Jadi, nikmati saja akibat dari mulut lancangmu itu."
melucuti pakaian Teona satu persatu. Meski wanita itu berusaha kuat-kuat untuk mempertahankan pakaiannya, namun tetap saja tenaganya tidak bisa dibandingkan dengan tenaga Iko Sagon. Hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. 1 jam kemudian, Teona mendorong tubuh Iko Sagon yang sedang tertidur menjauh darinya. Ia beranjak turun sambil memegangi bagian tubuh bawahnya yang terasa sakit. Dengan langkah yang terseok-seok, ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Kemudian, ia bergegas memakai pakaiannya dan menyeret keluar kopernya. Teona keluar area hotel dan berdiri di bawah kucuran air hujan. Tidak peduli seberapa menyeramkan petir yang menyambar, ia menangis dan berteriak sambil menatap ke langit malam. Kau benar-benar tidak adil, Tuhan. Tidak cukup dengan merenggut nyawa ibuku, merenggut nyawa kekasihku, membiarkanku dijual pada pria tua, dan sekarang kau biarkan laki-laki asing merenggut kesucianku. Sebenarnya kesalahan besar apa yang telah kuperbuat sampai kau tega melakukan semua ini padaku, Tuhan? Meluruh sudah tubuh Teona ke kubangan air hujan. Wanita itu terlihat seperti wanita lemah yang tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Hidupnya benar-benar hancur setelah apa yang Iko Sagon lakukan padanya. Ia pikir dengan kabur dari rencana perjodohannya dan dengan pria tua berusia 65 tahun adalah pilihan terbaik. Tapi ternyata ia salah. Ia lebih memilih dijual dan menikah dengan pria tua daripada dinodai laki-laki tidak dikenal. Namun, waktu sudah berlalu dan ia tidak bisa memutar kembali waktu. Bodoh, kau memang bodoh, Theo. Kalau saja kau tidak kabur dan membiarkan dirimu menikah dengan pria tua, mungkin kejadian buruk seperti ini tidak akan pernah terjadi. Umpat Teona pada dirinya sendiri sambil menangis menyesalan. Di tengah umpatannya, tiba-tiba ada 2 pria yang memegangi kedua tangan kanan dan kirinya. Ia diangkat berdiri dan mendapati 2 bodyguard suruhan ayahnya. Baiklah, bawa aku dan nikahkan aku dengan pria tua itu. Batin Teona pasrah. Ia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Wanita itu membiarkan tubuhnya diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian, ia duduk meringkuk sambil menatap kosong ke arah luar. Ia merasa inilah akhir dari hidupnya. Tidak ada sesuatu dalam dirinya yang bisa membuatnya bertahan. Ia hanya akan menjadi boneka yang bisa dimainkan sesuka hati ayah dan ibu tirinya. Bawa dia ke kamarnya dan jangan biarkan dia kabur lagi. Kalau sampai kalian kelolosan lagi, maka nyawa kalian yang akan jadi taruhannya, ujar Mary mengancam dengan manik mata yang membola. Baik, Nyonya, balas bodyguard itu tegas. Teona pun dibawa ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Wanita itu meringkuk di tempat tidur tanpa berniat untuk membersihkan diri. Padahal seluruh tubuhnya basah kuyup dan kotor. Namun, ia merasa sangat-sangat kotor bukan karena air hujan ataupun air kubangan, tetapi karena ulah Iko Sagon. Non, ini Bibi. Apa Bibi boleh masuk? Bisudan, asisten rumah tangga yang cukup dekat dengan Teona, mengetuk pintu. Wanita itu diperintahkan oleh Mary, ibu tiri Teona, untuk membantu Teona membersihkan diri. Besok pagi Teona akan dinikahkan dengan pria tua dan harus dalam keadaan segar. Jika kondisi wanita itu tidak sehat, maka acara pernikahan itu akan ditunda. Otomatis, investasi yang akan pria tua itu berikan pada perusahaan pun akan diundur. Masuk, Bi, sahut Teona lemah. Bisudan pun membuka pintu dan masuk ke dalam. Kemudian, wanita itu langsung berlutut dan memeluk Teona sambil menangis sedih. Tidak apa-apa, Non. Bibi yakin setelah keluar dari rumah ini, kehidupan Non Theo akan berubah menjadi lebih baik.
kata bisu dan prihatin. Teona hanya bisa mengangguk dengan buliran benih yang tidak berhenti menetes. Kemudian bisu dan membantunya membersihkan diri. Setelah itu Teona meminum teh madu yang bisu dan siapkan dan pergi istirahat. Keesokan harinya, Teona dibawa ke rumah mewah bergaya Eropa dengan pilar-pilar besar di beberapa pintu. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah kamar dan dihias sedemikian rupa layaknya seorang pengantin. Namun alih-alih dibawa ke depan, ia justru dibiarkan menunggu di dalam kamar selama berjam-jam. Kamarnya luas, tapi tidak ada satu bingkai foto pun di sini. Lirih Teona, manik matanya meneliti setiap jengkal ruangan itu. Bahkan selama menunggu, selain memeriksa kamar itu, ia juga masuk ke dalam ruang ganti. Ternyata ruang ganti di kamar itu tidak kalah luas dari kamar tidur. Berbagai macam dasi, jam tangan, sepatu, kemeja, celana dan lain sebagainya, semuanya tertata rapi di tempatnya masing-masing. Kenapa aku merasa kamar ini bukan kamar seorang pria tua berusia 65 tahun? Kenapa aku merasa kamar ini seperti kamar pria lajang berusia 30-an? Tanya Teona dalam hati menilai. Tidak ingin terlalu pusing memikirkan hal itu, Teona memilih keluar dan kembali ke tempat duduk semula. Baru saja keluar dari ruang ganti, tiba-tiba ia melihat kedua pintu yang bergerak turun ke bawah. Melihat hal itu, jantung Teona berdegup kencang. Mungkin sudah tiba waktunya ia dinikahkan dengan pria tua yang dijodohkan dengannya. Bersambung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.